Semua yang terlahir di dunia pasti menghadapi kematian. Saat jasad sudah tak bernyawa, tentu jasad itu harus dimakamkan. Lazimnya, pemakaman dilangsungkan dengan dikubur atau dikremasi. Namun ternyata ada berbagai tradisi unik yang menyertai pemakaman. Bahkan beberapa di antaranya terlihat tidak lazim. Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Kita masuk saja ke video yang pertama. Sati merupakan tradisi Hindu India yang mewajibkan seorang istri ikut membakar dirinya sampai mati saat upacara kremasi suaminya. Tradisi ini bisa dilakukan sukarela atau dengan paksaan. Sati sangat populer di India Selatan dan di kalangan masyarakat kasta yang tinggi. Sati dianggap ekspresi tinggi pengabdian sang istri terhadap suaminya yang sudah meninggal. Namun sejak dilarang pada tahun 1827, kini hanya ada beberapa wilayah di India yang masih mengadakan tradisi ini. Dalam tradisi suku Dani yang mendiami perbatasan Papua dan Papua Nugini, wanita akan memotong ruas jarinya jika kehilangan anggota keluarganya. Selain untuk mengekspresikan kesedihan dan penderitaan, ritual potong jari ini bertujuan untuk mengusir roh-rohnya. Mereka percaya kesedihan yang tidak dilepaskan melalui potong jari tangan itu akan membuat roh itu tidak tenang. Ritual ini sudah dilarang, tetapi bukti tradisi ini masih bisa dilihat pada wanita-wanita tua di suku itu yang jarinya terlihat tidak lengkap lagi. Famadihan Drazana atau Famadihana merupakan tradisi menghormati orang meninggal di dataran tinggi selatan Madagaskar. Tradisi ini diadakan setiap 7 tahun sekali pada musim dingin. Uniknya mereka yang hadir harus bergembira dan tidak boleh menangis. Tradisi dimulai dengan menggali mayat di makam, lalu mayat itu dibungkus dengan kain kafan yang baru. Kemudian mayat itu diangkat dan dibawa berkeliling di sekitar makam agar mayat itu terbiasa dengan tempat peristirahatan mereka. Tradisi itu juga disertai musik yang keras, tari-tarian, makanan, dan minuman seperti layaknya pesta pora. Biksu Buddha di Tibet biasanya memakamkan mayat dengan mempersembahkannya untuk burung pemakan bangkai. Tradisi itu mereka sebut dengan jator. Bagi mereka, mayat hanyalah kendaraan yang sudah kosong, sedangkan arwahnya sudah bersiap untuk bereinkarnasi. Itu sebabnya tidak ada gunanya untuk menjaga keawetan tubuh. Selain itu, alam di sana tidak menyediakan banyak kayu sehingga sulit untuk mengkremasi mayat. Tanahnya pun berbatu-batu sehingga sulit untuk menggali makam. Karena itulah mereka hanya menggeletakkannya di ruang terbuka agar dimakan burung. Sebelum masyarakat Kiribati di Samudra Pasifik melakukan pemakaman ala Kristen, mereka melakukan tradisi pemakaman yang unik. Setelah seseorang meninggal, mayat mereka akan dibiarkan di rumah selama 3-12 hari untuk memberikan kesempatan orang-orang melayat. Agar mayatnya tidak bau, mereka akan membakar tanaman khusus di dekatnya dan menaruh bunga di mulut, hidung, dan telinga mayat itu. Mereka juga boleh mengolesinya dengan minyak kelapa atau wewangian lainnya. Setelah beberapa bulan mayat itu dikuburkan, makam itu digali lagi dan diambil tengkoraknya. Tengkorak itu pun dioles dan dipajangi di rumah mereka. Sang istri dan anak dari mendiang akan tidur dan makan di sebelah tengkorak itu. Tengkorak itu pun akan dibawa kemanapun mereka pergi. Selain itu, mereka juga boleh membuat kalung dari gigi yang lepas dari tengkorak itu. Setelah beberapa tahun, tengkorak itu akan dikuburkan kembali. Di zaman dahulu kala, suku Wari di Brazil akan memakan mayat. Mereka percaya tradisi memakan mayat bisa mengusir ketakutan dan misteri yang melingkupi kematian. Suku Yanomami di pedalaman Venezuela punya tradisi membuat sup dari mayat. Mulanya mayat dibawa jauh dari desa dan dikremasi hingga tinggal tulang dan abunya. Tulang dan abunya ini pun dimasukkan ke dalam wadah khusus dan dibawa kembali ke desa. Tulang itu pun ditumbuk hingga halus lalu dicampur dalam rebusan pisang dan abu. Kemudian campuran itu dimakan oleh keluarga, terkadang bersama warga lainnya, sebagai tanda cinta dan untuk mengenang mendiang. Mereka percaya keluarga yang tidak mau makan sup itu hidupnya tidak akan pernah tenang.
Ya, itu tadi adalah beberapa tradisi pemakaman paling mengerikan di dunia. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.